situasi atau kondisi geopolitik saat ini kan memanas begitu ya, makin ada-ada saja begitu berita dari geopolitik atau secara global kita dengar begitu. Apakah itu berpengaruh pada pasar kaca Pak di Indonesia? Tidak berpengaruh secara langsung. Oke. Karena akan terjadi keseimbangan baru mengenai perdagangan dunia. Oke. Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif itu ya. Ini sangat mendukung sehingga kita tidak mengalami hambatan terlalu besar untuk ekspor ke sejauh kita punya daya saing. Diplomasi dan hubungan yang baik itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak ketinggalan dengan teman-teman kita di ASEAN ini yang jauh lebih aktif dan sangat berani pemerintahnya dengan cepat dan akurat melaksanakan apa yang mereka janjikan kepada pengusaha dalam negerinya. Nah, memenuhi janji kepada regulasi yang sudah dibuat kepada pengusaha dalam negeri itu juga dinilai oleh pihak lain, termasuk calon pembeli. Apakah kalau saya sebagai pembeli luar negeri melihat stabilitas produksi dari Indonesia itu baik, baik dari segi jumlah, waktu, dan harga, why not, kenapa saya tidak terus-menerus membeli? Nah, keyakinan pembeli dari luar negeri ini juga meyakinkan industri dalam negeri. Jadi peran pemerintah sangat krusial. Apakah pemerintah dapat menepati janji untuk melaksanakan regulasi dalam hal ini HGBT 7 US dollar per mm itu. Hanya itu satu saja cukup. Jangan ada kuota lagi. Itu sangat-sangat menakutkan. Jangan sampai terulang lagi darurat gas Agustus tahun 2025 yang sudah dengan sangat baik ditanggulangi oleh para petinggi saat itu dengan beberapa hari kemudian pulih. Nah, jangan sampai tahun ini di awal ini dengan surat pegangan tersebut menimbulkan darurat gas yang baru. Keseimbangan tahun ini sudah mulai baik geopolitiknya. Kita lihat bahwa semua pengamat atau ahli ekonomi dunia juga memperkirakan 2026 ini ekonomi global membaik. 2027 akan lebih baik lagi. Tapi tergantung kepada masing-masing pemerintah itu bisa menempatkan diri. Intinya bagaimana menepati janji yang sudah dibuat dengan sangat matang. Seperti biasa, rencana sangat bagus, tapi kalau pelaksanaannya tidak ada yang mengawasi dan ketat, maka akan terjadi pembocoran-pembocoran yang tidak diduga dan berakibat panjang. Termasuk dalam tadi, kok tiba-tiba masih ada kuota. Nah, ini yang bentuk real daripada penegakan regulasi yang tidak diawasi dengan baik dan benar. Ini krusial. Sangat krusial begitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak, kebijakan PPN ditanggung pemerintah atau DTP untuk rumah, tapak begitu ya, dan juga properti diperpanjang hingga tahun 2026. Nah, sejauh mana ini Pak kebijakan ini dapat mendukung pertumbuhan permintaan kaca dan juga sektor industri penunjang lainnya? Kami menyambut baik dan berterima kasih atas perpanjangan ini karena permintaan kaca untuk konstruksi rumah tadi itu diperkirakan meningkat sekitar 1,5 sampai 1,7%. Apabila itu terhasil penuh pada tahun ini 1 juta rumah saja, maka itu akan menambah cukup banyak sehingga kita bisa mengejar pertumbuhan 8%. Tahun depan 1 juta rumah lagi, maka sangat baik. Jadi sektor konstruksi itu sangat penting dan memang perlu juga, termasuk tenaga kerja lain juga. Ya. Untuk kaca lembah itu sendiri sudah terdaftar di sistem informasi material dan jasa konstruksi di Kementerian PU. Semua sudah bisa dipenuhi dalam negeri, baik dari segi jenis, jumlah, dan waktu. Jadi tergantung tadi bagaimana penegakan penggunaan kaca dalam negeri itu diawasi dengan baik dan benar. Pasti positif kami. Terima kasih atas kebijakan yang ini. Oke, baik. Pak, kebijakan tambahan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk memperkuat daya saing, terutama di tengah tekanan biaya energi dan juga persaingan impor? Tadi kan Bapak sudah bilang nih, kalau misalnya yang kita perlukan adalah daya saing begitu. Nah, sebetulnya dukungan apa yang dibutuhkan? Kalau impor itu pertama akan berkurang dengan sendirinya kalau daya saing di dalam negeri kita bagus. Kedua, mengenai mutu. Pengawasan mutu kita mempunyai SNI dan banyak SNI kaca itu yang sudah dilakukan secara wajib. Nah,
diperlukan penguatan mengenai pemberlakuan SN secara wajib dan terutama pengawasannya. Nah, dan kemudian tadi pada saat tender-tender kalau pemerintah itu memang benar-benar menggunakan program negeri. Jadi spesifikasinya itu jelas harus dalam negeri. Tidak mengarah pada merek, tapi dalam negeri kami sudah bisa membuat bahkan semua jenis kaca termasuk kaca anti peluru pun sudah bisa. Kaca yang hemat energi juga bisa. Kami juga mengekspornya. Jangan sampai bawa import karena ada suatu spesifikasi aneh-aneh gitu. Itu tercatat, sebenarnya sudah ada di Kementerian PU dan kami sudah dicatat. Kami yakin apabila pengawasannya cukup baik, ya, sebuah regulasi dan sampai tingkat pelaksanaan penerimaan, will be okay. Oke. Baik, menarik sekali. Pak, investasi dalam teknologi baru atau efisiensi energi sering disebut sebagai kunci daya saing, begitu ya Pak ya? Ini artinya kita butuh investor. Sejauh mana pelaku industri sudah menerapkan inovasi tersebut dan apa hambatannya? Kami sudah mulai memperkenalkan teknologi rendah karbon. Ya. Misalnya dari segi pembakaran bahan baku, melumerkan bahan baku itu, melelehkan bahan baku itu. Kami menggunakan campuran oksigen, ya. Atau juga kami juga sedang mempelajari bagaimana menggunakan electric furnace booster, masih dalam tahap studi. Kemudian juga kami mencoba membangkitkan listrik dari panas, jangan sampai terbuang. Kemudian juga PLTS atap. Hambatannya adalah bahwa kadang kami dibatasi mengenai berapa persen boleh pasang PLTS atap di gedung-gedung, di gudang-gudang, pabrik-pabrik. Kami sangat menginginkan bahwa kita yang diberi kekayaan matahari sangat banyak itu, jangan dibatasi persentase Anda pasang PLTS atapnya. Kemudian diberikan kemudahan kita membeli mesin-mesin rendah karbon tadi, teknologi tinggi rendah karbon, tidak perlu biaya masuk. Dengan berbelit izin, ya, ini yang kami sangat harapkan. Karena itu kami investasi. Jadi akses tersebut bisa kami penuhi, termasuk mesin-mesin misalnya dalam kaca lembaran itu kami menggunakan kalet beling. Beling ini sangat susah didapatkan pecahan kaca ini. Ya. Kami berupaya sedang mempelajari mesin untuk memisahkan kaca dari impuritiesnya. Misalnya kaca berlapis mobil depan itu kalau rusak atau apa itu harus dipisahkan dengan mesin khusus. Nah, kalet ini perlu mesin dipisahkan dari perekatnya itu pakai mesin khusus. Cukup mahal, tapi jangan dibebani dengan pajak gitu loh. Karena ini juga nanti kalet ini untuk mengurangi emisi. Semakin tinggi penggunaan kalet atau beling ini, maka akan semakin efisien, berkurang emisi juga, penggunaan energi juga akan berkurang. Jadi kebijakan-kebijakan import dalam arti positif, ya, yang menekan atau menekan emisi dan juga meningkatkan efisiensi, ya dimudahkan dan dimurahkan gitu.